Assalamualaikum sahabat semuanya, apa kabar? Kali ini saya tidak hunting dulu di luar, sedang suasana lockdown ya, genting menghadapi pencegahan wabah virus corona. Nah, sebagai lockdown kali ini, saya akan mengulas beberapa pengertian, definisi, atau fungsinya dari batu balas, bantalan rel, dan lain sebagainya ya. Semoga tayangan ini bisa membantu buat para sahabat semuanya, terutama yang sedang dalam mengerjakan tugas atau mencari informasi seputar definisi dari fungsi batu balas dan bantalan rel. Seperti apakah fungsinya bantalan rel dan batu balas itu? Yuk simak tayangan berikut ini sampai selesai. Batu balas adalah bagian dari badan jalan kereta api, tempat penempatan bantalan rel. Ditempatkan di antara, di bawah, dan di sekitar jalur hingga drainase di kanan ke kiri rel. Balas berfungsi untuk menyalurkan beban kereta api kepada bantalan, serta agar tumbuhan tidak tumbuh di badan jalan yang dapat mengganggu struktur jalur kereta api. Di samping itu, balas menjaga agar rel tetap berada di tempatnya apabila ada kereta api berjalan di atasnya. Material balas biasanya adalah batu kericak dengan dimensi dan ukurannya sama atau seragam. Bahan baku balas, balas yang baik mempunyai kekerasan, tahan gesekan, tidak mudah berubah dimensi, mudah diperoleh, dan tidak mahal. Umumnya batu dari kuari yang dipecahkan dengan mesin pemecah batu dengan diameter seragam antara 28 mm sampai dengan 50 mm. Dengan sudut-sudut tajam yang umumnya lebih banyak dipergunakan daripada batu kericak yang bulat. Bahan yang paling baik adalah batu granit. Konstruksi batu balas. Tebal balas tergantung kepada jarak bantalan, volume lalu lintas kereta api, serta kecepatan kereta api. Tebal balas tidak boleh kurang dari 100 mm. Kereta api cepat membutuhkan balas berketebalan hingga 500 mm. Jumlah balas yang kurang akan mengakibatkan batu kericak terbenam ke tanah oleh getaran kereta api yang berjalan di atasnya, juga akan merusak badan jalan rel, pada akibatnya dapat menyebabkan anjlokan. Badan jalan kereta api biasanya berupa pasir dan batu yang dipadatkan, yang akan lebih baik apabila tanah dasarnya dilapisi dengan geotekstil agar tidak tercampur dengan tanah. Selain itu, balas juga diperlukan perawatan. Agar menjaga fungsi balas, perlu dilakukan perawatan reguler terhadap balas agar tidak tercampur dengan sirtu atau tanah. Untuk melaksanakan perawatan, biasanya digunakan mesin pemicok yang mengangkat bantalan dan memicok batu kericak. Bila jumlah batu kericak berkurang dari standar yang ditetapkan, perlu dilakukan penambahan batu kericak untuk menjaga ketinggian jalur sepanjang lintasan. Nah, itulah sahabat seputar definisi konstruksi balas, semoga bermanfaat ya. Untuk sekarang marilah kita bahas selanjutnya, yaitu pengertian bantaran rel beserta jenis dan fungsinya. Bantaran rel adalah landasan tempat rel bertumpu dan diikat dengan penambat rel. Oleh karena itu harus cukup kuat untuk menahan beban kereta api yang berjalan di atas rel. Bantalan dipasang melintang rel pada jarak antara bantalan yang satu dengan lainnya sepanjang 0,6 meter. Ada beberapa jenis bantalan rel, diantaranya yaitu: yang pertama, bantalan batu. Bantalan jenis ini menggunakan batu sebagai bantalan relnya. Bantalan batu merupakan bantalan pertama yang dibuat dan diaplikasikan pada Liverpool dan Manchester Railways dahulu. Bantalan ini terdiri dari sepanjang balok batu yang diletakkan di tanah dengan rel di atasnya. Keuntungan dari bantalan ini adalah bantalannya dapat dimasukkan ke dalam tanah. Karena penggunaan lokomotif yang semakin berat, bantalan ini perlahan dihilangkan karena sulit untuk mempertahankan ukuran batu yang benar, dan bantalan ini tidak cocok untuk tanah yang lembut. Yang kedua adalah bantalan kayu. Bantalan kayu merupakan bantalan yang pernah populer digunakan dalam dunia kereta api, serta digunakan di jembatan karena kayu lebih elastis dari beton. Bantalan kayu mempunyai dua jenis kayu yang berbeda, yaitu kayu lembut dan kayu keras. Bantalan kayu merupakan kemudahan dalam pemakaian, lebih ringan dan murah dalam perawatan. Bantalan kayu menggunakan
Kreosote sebagai pengawet kayu agar tidak mudah hancur. Meskipun begitu, bantalan kayu mempunyai kelemahan seperti daya tahan yang tidak lama dan cepat membusuk di daerah dengan kelembaban tinggi. Selain itu, retakan pada bantalan kayu juga membahayakan perjalanan kereta karena akan membuat kayu lebih cepat rapuh dan mudah terbakar jika terkena percikan api dari roda kereta. Selanjutnya ada jenis bantalan beton yang dibuat dari beton bertulang prategang. Pada bantalan beton juga sekaligus ditempatkan angker penambat. Bantalan beton mempunyai keunggulan lebih murah dalam produksi, mampu menopang kereta dengan gandar yang lebih besar dan mempertahankan kecepatan tinggi dari bantalan kayu. Selain itu, bantalan beton mampu menopang kereta yang memiliki bobot lebih besar dengan peningkatan retensi geometri jalur. Bantalan beton memiliki masa pakai yang lama, tahap terhadap cuaca, perawatan yang lebih sedikit dari bantalan kayu, serta mampu mempertahankan posisi awalnya lebih lama. Meskipun begitu, bantalan beton mempunyai tingkat kebisingan yang tinggi karena sifat beton yang tidak dapat menyerap suara seperti bantalan kayu. Selanjutnya yaitu adalah bantalan baja. Bantalan baja terbuat dari plat baja, biasanya dipasang pada lengkungan. Bantalan baja mempunyai tingkat efisiensi tinggi karena dapat didaur ulang dan bahannya membutuhkan pemberat sekitar 60% lebih sedikit dari bantalan beton dan 45% lebih sedikit dari bantalan kayu. Bantalan baja tidak dipasang pada keseluruhan lintasan kereta api karena harganya lebih mahal dari bantalan beton. Ada juga bantalan slab, adalah bantalan yang langsung menjadi satu dengan badan jalan yang dicor dalam bentuk slab. Pengerjaan harus sangat teliti untuk mendapatkan kualitas penggunaan yang nyaman. Bantalan slab tersulit dimodifikasi setelah dipasang dan dapat menimbulkan polusi suara yang lebih jauh besar dari bantalan beton dan dapat menimbulkan getaran lebih besar. Untungnya saat ini bantalan slab sudah lebih tenang dan getaran yang sedikit dengan teknik yang disebut floating slab track. Teknik ini menggunakan beton tambahan pada bawah rel dan pengancang rel yang lunak. Tingkat pengurangan kebisingan dan getaran dengan teknik ini bisa mencapai 80%. Investasi untuk pembangunan lintasan dengan bantalan slab lebih besar dari bantalan beton atau baja. Akan tetapi biaya perawatannya jauh lebih rendah. Tipe bantalan slab ini digunakan untuk membangun lintasan kereta api cepat, lintasan yang arus lalu lintas kereta apinya lebih tinggi. Oke sahabat, baiklah itulah beberapa definisi mengenai batu balas dan bantalan rel. Semoga tayangan kali ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video berikutnya seputar kereta apian mengenai reaktivasi informasi yang berkaitan dengan PT KAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.